warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh, NIM 0614-12-8192-4033. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan penyelenggaraan PAUD berdasarkan kurikulum PAUD yang bernamakan PAUD Anggrek dan mempunyai logo yang bermakna ia berbentuk bunga anggrek, melambangkan suatu keindahan, dan latar hijaunya itu menyejukkan suasana. Dua gambar bunga anggrek melambangkan keceriaan dalam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Gambar dua anak melambangkan bahwa anak selalu bermain. Titik tiga menjalin ikatan antara anak, orang tua, dan guru. Dan yang terakhir, warna pink di dalam titik itu melambangkan suatu kecerdasan. PAUD Anggrek ini memiliki visi menciptakan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik, kreatif, cerdas, dan ceria gembira. Memiliki misi yang pertama, memberikan pendidikan dan pengalaman di kehidupan sehari-hari dalam berperilaku yang baik di lingkungannya. Yang kedua, menyediakan penyelenggaraan dan pendidikan dalam berkarya dan berkreativitas yang selalu ceria gembira melalui aktivitas bermain. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan untuk berpikir yang logis dalam memecahkan suatu masalah. PAUD ini juga memiliki tujuan lembaga. Yang pertama, menyediakan layanan pendidikan kepada anak usia 4-6 tahun. Yang kedua, membantu perkembangan dan pertumbuhan anak melalui aktivitas bermain sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan menjadikan pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, mendidik anak agar berkualitas yang dapat berguna untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, mendidik anak agar memiliki kepribadian yang disiplin. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran sesuai tahapan, bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh anak. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme seorang pendidik untuk mengelola pendidikan dengan baik, menyenangkan, dan berkualitas. Struktur kurikulum yang pertama itu muatan kurikulum. Dalam muatan kurikulum ini tersedianya program dalam pengembangan nilai agama dan moral dalam mewujudkan suasana belajar untuk mengembangkan perilaku yang baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan masyarakat dalam konteks bermain. Yang kedua, itu menggunakan program pengembangan fisik motorik, itu dengan motorik halus dan motorik kasar pada anak. Yang ketiga, program pengembangan kognitif. Yang keempat, program pengembangan bahasa yang mencakup perwujudan suasana untuk perkembangan kematangan bahasa dalam konteks bermain. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional. Dan yang keenam, program pengembangan seni. Dalam hal ini,
untuk mewujudkan suasana dalam perkembangan, eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain. Struktur yang kedua yaitu kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini memiliki kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, struktur kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini, saling keterkaitan dengan kompetensi inti. Sebagaimana kompetensi dasar ini, yaitu sikap spiritual dalam rangka mengembangkan kompetensi inti. Yang kedua, sikap sosial dalam mengembangkan kompetensi inti. Pengetahuan untuk mengembangkan kompetensi inti. Dan yang terakhir, keterampilan dalam mengembangkan kompetensi inti melalui materi-materi. Selanjutnya, struktur lamanya belajar. Sebagaimana dalam PAUD Anggrek ini disediakan untuk anak usia 4-6 tahun. Jam kegiatan aktif pada PAUD Anggrek ini setiap hari mempunyai waktu 2,5 jam atau 150 menit yang dialokasi waktunya setiap jam kegiatan 30 menit dengan rinciannya yaitu kegiatan awal 30 menit, kegiatan inti 60 menit, istirahat 30 menit, dan kegiatan akhir 30 menit. Minggu yang aktifnya dalam 1 tahun kegiatan dengan 2 semester selama 34 minggu dan setiap semester terdiri dari 17 minggu. Sarana prasarana yang pertama itu gedung, yang kedua ruang belajar, ketiga ruang makan dan dapur. Selanjutnya alat permainan edukatif atau APE. Area bermain indoor dan outdoor, di mana area bermain ini memiliki ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan alat permainan yang lainnya. Selanjutnya mempunyai ruang kepala sekolah, ruang guru, memiliki ruang UKS, memiliki area bermain dan tempat sampah, toilet dan tempat cuci tangan. Struktur organisasinya yaitu yang pertama pembina. Pembina itu dari Dinas Pendidikan, penasehat itu kepala yayasan dan kepala sekolah, sekretaris, bendahara, staf administrasi, pendidik, staf pendukung, tupoksi organisasi lembaga. Pembina PAUD. Petugas pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD, Dinas Pendidikan Kecamatan, dan lembaga penyelenggaraan PAUD. Yang kedua, pembina PAUD dari unsur UPTD. Untuk kegiatan pembinaan dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan terbatas pada lingkup pembinaan program PAUD. Tugas kepala sekolah. Yang pertama,
menyusun rencana strategis, dan menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD. Yang kedua, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan serta tugas-tugasnya yang lain. Selanjutnya, tugas sekretaris. Yang pertama, mengarsip dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah. Yang kedua, mengatur dan mengkondisikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah. Yang ketiga, mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat selama setiap hari setelah menerima laporan dari guru kelas, serta tugas-tugasnya yang lain. Selanjutnya, tugas tata usaha. Yang pertama, membantu fungsi administrasi umum, keuangan, seplas, baik dari sekretaris, bendahara, maupun kepala sekolah. Yang kedua, menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik keadaan siswa pada profil guru dengan rapi. Selanjutnya, tugas operator PAUD. Yang pertama, menginstal aplikasi dan menginput data sekolah. Yang kedua, menginput semua data sekolah melalui dari data sekolah dan tugas-tugasnya yang lain. Selanjutnya, tugas pendidik guru PAUD. Yang pertama, mengidentifikasi kepribadian anak secara mendalam untuk dapat melihat karakternya. Yang kedua, menguasai profil perkembangan anak yang terdiri dari 6 aspek sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku, serta tugas-tugasnya yang lain. Selanjutnya, tugas asisten guru PAUD. Yang pertama, membantu mempersiapkan ruangan dan juga alat-alat dan media belajar anak baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, membantu guru PAUD saat berlangsung kegiatan belajar mengajar serta tugas-tugasnya yang lain. Selanjutnya, tugas bimbingan konseling atau BK. Yang pertama, penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan guru kelompok dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar. Selanjutnya, tugas office boy. Yang pertama, menjalankan tugas dan fungsi kebersihan lingkungan PAUD. Yang kedua, menjalankan tugas dan fungsi perawatan keindahan dan kerapian lingkungan PAUD. Yang ketiga, berusaha memberikan contoh perilaku akhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik di dalam maupun di luar PAUD, serta tugas-tugasnya yang lain. Selanjutnya, standar pengelolaan. Yang pertama, menurut pasal 33, standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dan menurut pasal 34, standar pengelolaan PAUD memiliki perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan. Menurut pasal 35, pelaksanaan program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan
Pasal 36, kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak. Kemudian, standar penilaian. Standar penilaian memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip edukatif. Prinsip edukatif yaitu penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal yang dilakukan secara terintegrasi. Yang kedua, prinsip otentik. Prinsip ini yaitu penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar yang dilakukan secara terintegrasi. Yang ketiga, penilaian objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Selanjutnya yang keempat, prinsip akuntabel, yaitu pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran yang dilakukan secara terintegritas, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Dan yang terakhir, prinsip transparan, yaitu penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Mungkin ini saja penjelasan dari penyelenggaraan PAUD berdasarkan kurikulum. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.